Halo Sobat Cek Fakta, kali ini kita bakal bahas kabar yang cukup heboh dan bikin banyak pendukung timnas Indonesia merasa campur aduk antara kecewa, geli, sekaligus prihatin. Ya, rencana laga uji coba timnas Indonesia melawan Kuwait yang sudah diumumkan sejak lama ternyata dibatalkan secara sepihak. Media Vietnam pun langsung menyoroti dengan komentar yang nyelekit, lucu sekaligus menyedihkan. Kenapa ini bisa terjadi? Apa dampaknya bagi skuad Garuda? Dan mengapa media Vietnam begitu rajin memberikan komentar miring setiap kali ada isu seputar sepak bola Indonesia? Mari kita bahas secara lengkap. Kita bagi menjadi dua bagian supaya lebih detail. Kronologi timnas Indonesia kena PHP Kuwait awalnya, publik sepak bola nasional cukup antusias ketika Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan rencana laga uji coba timnas Indonesia melawan Kuwait. Laga ini dirancang untuk bulan September tahun 2025, bertepatan dengan agenda resmi FIFA McD. Alasan memilih Kuwait bukan tanpa perhitungan. Timnas Garuda sedang bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia berada di grup B bersama tim-tim kuat, termasuk dua wakil dari kawasan Timur Tengah. Jadi, melawan Kuwait dianggap sebagai simulasi yang tepat untuk menguji strategi Shin Tae-yong dan anak asuhnya. Namun, kabar mengejutkan datang beberapa minggu menjelang jadwal laga. PSSI menerima surat resmi dari Federasi Sepak Bola Kuwait (KFA) yang menyatakan bahwa mereka batal bertanding melawan Indonesia. Hingga kini, alasan pastinya belum diumumkan secara terbuka. Erick Thohir hanya menduga ada masalah internal di tubuh KFA atau tim Kuwait sendiri yang membuat mereka mundur. Bagi PSSI, situasi ini jelas merugikan. Persiapan yang sudah dirancang sejak lama berantakan. Padahal, mengatur jadwal uji coba internasional bukan hal gampang. Mencari lawan yang sepadan, menyamakan jadwal, hingga menegosiasikan biaya dan lokasi semua butuh waktu. Tinggal lawan Lebanon dengan batalnya Kuwait. Timnas Indonesia hanya akan berhadapan dengan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya, pada 8 September tahun 2025. Lebanon sejatinya juga dipilih karena mewakili gaya permainan khas Timur Tengah, fisikal, cepat, dan punya disiplin taktik yang berbeda dengan tim Asia Tenggara. Namun, jika hanya satu lawan, variasi taktik yang bisa diuji oleh Shin Tae-yong jadi sangat terbatas. Idealnya, timnas butuh lebih dari satu pertandingan uji coba, terutama melawan tim dengan level yang berbeda, supaya pemain bisa mendapat pengalaman lebih kaya. Disinilah kemudian muncul komentar dari media asing, salah satunya Soha dari Vietnam. Dalam laporannya, mereka menyebut insiden ini sebagai sesuatu yang lucu sekaligus menyedihkan. Komentar media Vietnam, sindiran yang nyelekit. Media Vietnam memang sering menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia. Ada dua alasan utama. Rivalitas regional Indonesia dan Vietnam sama-sama dianggap kekuatan besar di Asia Tenggara. Apapun yang terjadi pada salah satu pihak selalu dibandingkan dengan pihak lain. Perhatian publik tinggi berita tentang timnas Indonesia selalu mendapat banyak pembaca di Vietnam karena fans mereka ingin tahu kompetitor terkuat di kawasan. Soha menulis bahwa kejadian ini lucu, karena jarang ada tim yang sudah mengumumkan uji coba jauh-jauh hari tapi kemudian dibatalkan sepihak. Namun, mereka juga mengakui situasi ini menyedihkan bagi Indonesia, karena jelas merusak persiapan menghadapi kualifikasi. Kalimat mereka cukup nyelekit. Tim Indonesia mengalami sebuah kejadian lucu sekaligus menyedihkan sebelum laga kualifikasi Piala Dunia. Sindiran ini bisa dibilang menyentil PSSI, meski akar masalah sebenarnya ada di pihak Kuwait. Namun, tetap saja PSSI yang menanggung malu karena rencana besar mereka akhirnya gagal. Dampak serius bagi timnas meski terlihat sepele. Batalnya laga uji coba ini punya dampak nyata. Mental pemain. Uji coba melawan tim kuat bisa meningkatkan motivasi pemain. Kalau batal, semangat bisa sedikit turun. Peringkat FIFA. FIFA McD adalah kesempatan menambah poin ranking. Satu laga hilang berarti kesempatan berkurang. Taktik Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan itu sangat detail dalam menyiapkan strategi. Kehilangan satu laga berarti kehilangan satu kesempatan eksperimen formasi. Dengan kata lain, meski masih ada laga melawan Lebanon, persiapan Garuda tidak maksimal.
Kenapa Kuwait bisa membatalkan sepihak? Banyak spekulasi muncul soal alasan Kuwait mundur. Ada dugaan masalah internal, mungkin terkait manajemen federasi atau program timnas mereka sendiri. Ada juga yang menyebut alasan politis atau logistik, mengingat perjalanan ke Asia Tenggara butuh biaya dan koordinasi besar. Namun, karena tidak ada pernyataan resmi, publik hanya bisa berspekulasi. Yang jelas, Kuwait seolah memberi kesan tidak profesional dan Indonesia yang jadi korban. Reaksi publik Indonesia di media sosial, banyak fans Garuda yang melontarkan komentar kecewa sekaligus satir. Kata PHP alias pemberi harapan palsu ramai digunakan untuk menggambarkan Kuwait. Ada juga yang menyindir PSSI karena dianggap kurang tegas mencari solusi alternatif. Beberapa netizen bahkan menyebut PSSI seharusnya punya plan B untuk mengantisipasi hal seperti ini. Misalnya, menyiapkan satu lawan cadangan jika terjadi pembatalan. Media Vietnam. Kenapa selalu nyinyir? Kalau kita perhatikan, media Vietnam bukan sekali ini saja menyindir Indonesia. Mereka sering membandingkan kemajuan Vietnam dengan Indonesia di berbagai aspek, infrastruktur, prestasi, hingga kualitas pemain naturalisasi. Ada rasa kompetisi tidak langsung di level media. Setiap kali Indonesia mengalami masalah, mereka cepat memberitakan dengan nada sinis. Sebaliknya, jika Vietnam sukses, mereka suka menekankan perbedaan dengan Indonesia. Namun, dari sisi jurnalisme, sebenarnya wajar. Media mencari sudut pandang yang bisa menarik perhatian pembaca, dan rivalitas Indonesia-Vietnam memang jadi jualan laris. Apa yang bisa dipelajari PSSI? Daripada hanya merasa malu atau tersindir, situasi ini seharusnya jadi pelajaran penting bagi PSSI. Selalu siapkan rencana cadangan, jangan hanya mengandalkan satu lawan uji coba. Bangun komunikasi lebih intensif dengan federasi lain supaya bisa cepat mencari pengganti jika ada yang mundur. Fokus pada kualitas internal, jangan terlalu sibuk memikirkan komentar media asing. Lebih baik benahi manajemen dan strategi, peluang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski insiden ini mengganggu, bukan berarti harapan Indonesia di putaran keempat kualifikasi sirna. Justru ini bisa jadi momentum untuk menguatkan mental tim. Skuad Garuda yang kini diperkuat banyak pemain naturalisasi berkualitas Eropa sebenarnya punya potensi besar. Lawan dari Timur Tengah memang tangguh, tapi bukan berarti tak bisa dilawan. Dengan persiapan matang, dukungan penuh supporter, dan strategi jitu dari Shin Tae-yang, Indonesia bisa memberi kejutan. Jadi, Sobat Cek Fakta, insiden batalnya laga uji coba melawan Kuwait ini memang terasa seperti ironi, kita sudah berencana jauh-jauh hari, tapi malah batal di saat-saat akhir. Media Vietnam pun langsung memberi komentar pedas, lucu sekaligus menyedihkan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana PSSI dan Timnas Indonesia belajar dari pengalaman ini. Jangan sampai kita hanya jadi bahan tertawaan media asing, tapi justru menjadikan kritik itu sebagai motivasi untuk berbenah. Akhirnya, semua kembali pada performa di lapangan. Jika timnas mampu tampil solid di kualifikasi, semua sindiran akan terhapus oleh hasil nyata. Sampai di sini dulu ulasan kita. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, siapa yang paling salah dalam kasus ini, Kuwait, PSSI, atau memang hanya nasib buruk semata? Tetap pantau terus Cek Fakta untuk analisis menarik seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Salam Garuda!